Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tersenyum sumringah ketika Dendi Sulistiawan mencetak gol di Cibinong. Ia menerima umpan dari Witan Sulaiman yang sebelumnya beraksi seperti Lionel Messi. Gol itu membawa Indonesia kembali meraih kemenangan atas Kurasaw di FIFA Matchday. Senyum yang ada di wajah Coach Sin cukup untuk mewakili senyum seluruh rakyat Indonesia. Walau hanya laga FIFA Matchday, tapi kemenangan itu sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Kemenangan itu sekaligus memastikan Sinteyong ada di setiap hati penggemar Timnas Indonesia. Ya, Coach Sin memang sudah melakukan itu. Kendati belum meraih trofi seperti AFF, tapi Sinteyong telah mengantarkan prestasi dan perubahan di Timnas Indonesia. Nah, berikut ini adalah prestasi Timnas Indonesia di tangan Sinteyong. Meski belum mengantarkan sebiji pun trofi bergengsi, tapi sulit untuk mengatakan Sinteyong adalah pelatih yang buruk buat Timnas Indonesia. Karena ya, level Sinteyong bukan sekedar trofi yang sering disebut-sebut bergengsi seperti Piala AFF. Namun, Timnas Indonesia oleh Sinteyong diajak naik level. Nah, untuk naik level, maka ranking di peringkat FIFA harus naik. Sinteyong pun melakukannya. Ia datang saat pasukan Garuda hanya bisa bertengger di peringkat 175 FIFA. Akan tetapi, Sinteyong berhasil mengerek ranking Indonesia sampai 20 peringkat, menjadi 155. Masih belum puas dengan peringkat itu, Sinteyong mengerek lagi ranking Indonesia. Setelah memenangi 2 laga FIFA Matchday melawan Kurasaw, menurut perhitungan Footy Ranking sebagaimana dikutip CNN Indonesia, ranking Timnas Indonesia akan naik ke 152 karena mendapat 7,30 poin. Meski itu masih bergantung pada negara yang peringkatnya ada di atas dan di bawah Timnas Indonesia. Sinteyong memang belum mengantarkan gelar prestis untuk Timnas Indonesia. Namun setidaknya Sinteyong bisa mengantarkan Timnas Indonesia meraih medali perunggu di ajang SEA Games 2021. Berbekal materi pemain yang tidak jauh beda dari Piala AFF yang digelar sebelumnya, plus Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand, Coach Sin membawa Timnas Indonesia menyabet perunggu di ajang multi-event se-Asia Tenggara tersebut. Itu dipastikan setelah Indonesia mengalahkan Malaysia. Awalnya skuad Garuda ditahan imbang 1-1 hingga waktu penuh. Akan tetapi di babak adu penalti, anak asuh Sinteyong berhasil menjinakkan Harimau Malaya dengan mengalahkan lewat skor tipis 4-3. Raihan ini memberi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Selain itu, perunggu SEA Games membuktikan bahwa Sinteyong adalah pelatih yang bisa mengkolaborasikan pemain muda dan senior, sehingga jadi ancaman yang mematikan bagi lawan. Beberapa bulan sebelum perunggu SEA Games, Sinteyong sudah membawa Timnas Indonesia finish sebagai runner-up di Piala AFF 2020. Walaupun prestasi ini tak jauh berbeda dari beberapa pelatih Timnas Indonesia yang lain, setidaknya ini menandakan era baru. Di final, Timnas Indonesia memang kalah menyakitkan 6-2 atas Thailand. Garuda dilumat Gajah Putih di leg pertama 4-0. Namun di leg kedua, anak asuh Sinteyong mulai terengginas. Ia sendiri membuktikan taktiknya tak kalah dari Alexandre Polking. Timnas Indonesia pun berhasil menahan imbang Thailand di leg kedua. Meski hanya runner-up, Indonesia kalah terhormat. Skuad Garuda yang kebanyakan adalah pemain muda dan diremehkan, malah justru bisa sampai ke partai final. Ketika menangani Timnas Indonesia, Sinteyong tidak hanya menukangi Timnas senior. Ia juga membesut anak-anak muda di Timnas kelompok umur. Salah satu prestasi yang mencolok adalah Timnas Indonesia U20 yang ia besut melenggang mulus ke Piala Asia U20. Pada 18 September 2022 lalu, Timnas Indonesia U20 memastikan diri berangkat ke Uzbekistan untuk Piala Asia U20 2023.
Kepastian itu didapat setelah Hoki Caraka dan kolega memperdaya timnas Vietnam 3-2 di matchday ketiga grup F. Gol-gol Indonesia tercipta berkat aksi Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Rabani Tasnim. Timnas Indonesia U20 bisa memuncaki klasemen grup F dan otomatis memperoleh tiket ke Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023 nanti. Hebatnya, ketika itu Indonesia jadi tim dari Asia Tenggara pertama yang lolos ke Uzbekistan. Selain membawa timnas Indonesia U20 ke Piala Asia, Sinteyong juga memastikan timnas senior mengikutinya. Ketika drama soal Sinteyong yang melatih 3 level timnas, ia justru sanggup mengantarkan timnas senior mengalahkan Kuwait dan Nepal, membuat mereka melenggang ke Piala Asia. Indonesia membungkam Kuwait dengan skor 2-1. 2 gol Indonesia berasal dari Muhammad Irianto dan Mark Klok. Meski kalah tipis 0-1 dari Yordania, Indonesia berhasil mencukur Nepal di pertandingan terakhir 7-0. Anak asuh Sinteyong sukses mengumpulkan 6 poin dari 3 laga. Timnas Indonesia menempati posisi runner-up grup A. Meski begitu, mereka berhasil lolos ke Piala Asia 2023 karena jadi runner-up terbaik. Ini sekaligus mengakhiri penantian 15 tahun tak tampil di Piala Asia. Dari ajang kualifikasi Piala Asia 2023 ada satu prestasi lagi yang diukir Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasil mengantarkan Indonesia kalahkan Kuwait untuk pertama kalinya sejak 42 tahun yang lalu. Sontak kemenangan tipis 2-1 atas Kuwait di partai pertama kualifikasi Piala Asia 2023 membuat rakyat Indonesia bersuka cita. Tidak pernah rasanya Indonesia menang dari negara kuat di Asia Barat tersebut. FYI aja nih, terakhir kali Indonesia menang atas Kuwait adalah pada tahun 1980. Ketika itu timnas Garuda mengalahkan Kuwait dengan skor yang sama di Merdeka Turnamen Malaysia. Dengan kemenangan ini, Sinteyong membawa era baru di timnas Indonesia. Sinteyong juga telah meracik skuad timnas Indonesia masa depan. Ia tengah membangun timnas Indonesia yang terintegrasi. Barangkali ini karena ia memegang kendali lebih dari 1 level timnas. Namun itu seperti bukan suatu masalah. Apalagi Sinteyong mengorbitkan tak sedikit pemain muda. Rata-rata pemain muda yang muncul adalah di usia 19-23 tahun. Sinteyong yang memunculkan nama-nama pemain muda baru yang belum cukup dikenal di level tim nasional. Sebut saja misalnya Hoki Caraka, Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, Yaakob Sayuri, Cahya Supriyadi, Marcelino Ferdinand, Kakang Rudianto, dan masih banyak lagi. Skuad yang disusun Sinteyong membuat kita semua yakin JKT48 benar bahwa masa depan tidak akan seburuk itu.